Bab 1851. Jangan terlalu jumawa. Grey Z meliriknya. Ada banyak orang di luar, dan ada langit di atas langit. Dia berkata dengan ringan. Jangan jumawa. Ini sering diberitahukan kepada Brother Zen dan yang lainnya. Dia tahu bahwa Brother Zen tidak akan bangga. Semakin Anda pergi ke tempat yang tinggi, semakin Anda merasa kedinginan dan tekanan, dan akan semakin Anda tahu bahwa ada terlalu banyak orang kuat di dunia ini. Terlepas dari hal-hal itu, ada kentang yang diatur Grey Z untuk melindungi darah Syam secara rahasia. Setidaknya Brother Zen dan yang lainnya tidak akan dapat melampauinya dalam beberapa tahun. Hall Master. Seseorang berlari masuk dan berbisik di telinga Gota. Gota mengerutkan kening. Jangan pergi. Dia langsung menggelengkan kepalanya. Saya ingin minum dengan saudara-saudara saya. Saya tidak punya waktu untuk minum dengannya, jadi suruh kembali saja. Presiden Yamaguchi meminta dirinya untuk datang minum. Gota tidak tertarik. Itu semua kepura-puraan untuk berlindung padanya, dan itu hanya alasan, tidak bisakah Kumada melihatnya? Dia tidak repot-repot memperhatikan mengapa ketika dia membuat pangeran berlutut, dia datang kepadanya untuk mengundang minum. Pengawal presiden, yang datang sendiri, saya khawatir itu tidak terlalu bagus. Gota mengerutkan kening. Berapa banyak orang yang datang? Selusin dari mereka. Dia menepuk meja dan menggertakkan giginya. Cukup. Dia mengatakan bahwa ia akan pergi keluar dan memarahi, tapi dihentikan oleh Grey Z. Karena kamu diundang untuk minum, maka ayo pergi. Tapi, Gota tidak mau pergi. Dia tidak takut. Hanya saja kakak Zen dan yang lainnya datang hari ini. Dia harus menghibur mereka. Tidak ada alasan untuk pergi di tengah acara jamuan. Mereka tidak akan membiarkan diri mereka lapar. Grey Z berkata, "Aku akan menemanimu." Setelah mendengar ini, mata Gota langsung berubah. Dia mendengar arti lain dalam kata-kata Grey Z. Saudara-saudara, saya benar-benar minta maaf. Saya sangat tidak berdaya ketika saya sedang dalam urusan resmi. Suatu hari, saya akan bersama saudara-saudara saya dan makan bersama sepuasnya. Gota melengkungkan tangannya dan berdiri lurus, dengan kedua kaki rapat. Grey Z bangkit dan berkata, "Istri, tidakkah kamu ingin mendengar apa yang terjadi di Timur Tengah? Tanya saja kepada Zen dan mereka. Banyak kisah dari mereka yang bisa diceritakan." Darah Syam benar-benar penasaran dan selalu bertanya pada Grey Z sepanjang malam. "Yah, aku tahu." Darah Syam benar-benar tersenyum. "Jangan khawatirkan aku. Ada Zen dan saudara lainnya di sini." Darah Syam benar-benar merasa aman. Grey Z pergi bersama Gota, dan pengawal Kumada masih menunggu di pintu. Melihat Gota ada di sini, hanya dengan satu orang di sisinya, pengawal itu merasa lega. "Tuan Gota, silahkan." Gota mendengus, dengan jelas mengungkapkan ketidakpuasannya, dan masuk ke mobil bersama Grey Z dan langsung menuju ke komunitas. Dia tidak tahu apa yang maksud Kumada dengan mengundang dirinya saat ini. Mengirim lebih dari selusin pengawalnya, yang masing-masing sangat kuat, bukanlah perilaku yang menyanjung. Ancamannya terlalu jelas. Gota tentu tahu bahwa apakah itu pangeran atau presiden, di mata mereka, dia hanyalah alat yang berharga. Tidak peduli seberapa sopan pada dirinya, itu semua kesopanan palsu. Ketika saatnya untuk menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan, mereka akan meninggalkan dirinya tanpa ragu-ragu. Semakin aku memikirkannya, semakin tidak bahagia. Gota bergumam, menoleh untuk melihat Grey Z. Kurasa lebih baik berdiri sendiri.
Dia benar-benar merasa lebih baik berdiri di atas jalannya sendiri, tidak ada yang bisa mengendalikan dirinya, juga tidak bisa mengancamnya, serta tidak diganggu oleh orang lain. Grey Z tidak berbicara. Mobil melaju langsung ke komunitas dan Gota serta Grey Z mengikuti para penjaga. Sepanjang jalan, Grey Z dapat dengan jelas merasakan bahwa ada lebih banyak penjaga samurai dalam kegelapan daripada sebelumnya. Gota juga menyadarinya, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Apakah ini untuk dirinya sendiri? Apakah Kumada berusaha berjaga dari dirinya malam ini? Itu tidak untuk melawanmu. Grey Z sepertinya tahu apa yang dipikirkan Gota. Membunuh kamu tidak membutuhkan begitu banyak orang. Meskipun itu benar, Gota terdengar sedikit sedih, seolah-olah dia diremehkan. Apakah itu ditujukan untuk kamu? Bab 1852. Dia adalah penjagaku. Dirinya benar-benar tidak membutuhkan begitu banyak orang. Dengan keterampilan bertarungnya, samurai manapun di tingkat master dapat melawannya hingga mati. Begitu banyak orang. Mungkinkah Grey Z menjadi sasaran? Memikirkan hal ini, wajah Gota menjadi serius, dan ada tatapan membunuh di matanya. Jalang Kumada benar-benar berani menyerang Grey Z. Dia akan membuat Yamaguchi Society hancur dengan cara apapun. Tentu saja tidak. Grey Z menggelengkan kepalanya. Bagiku, tidak peduli berapa banyak orang, itu tidak berguna. Gota terkejut, dan itu benar untuk memikirkannya. Kumada mungkin tidak tahu identitas Grey Z. Apalagi tahu ada sosok mengerikan yang dapat dengan mudah menggulingkan Yamaguchi Society di sini saat ini. Lalu, itu ditujukan kepada siapa? Gota bertanya-tanya. Dengan arogansi Kumada, jarang ada orang sebanyak ini yang berjaga-jaga. Tampaknya ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun. Untuk berjaga dari pangeran. Jelas itu tidak mungkin. Pangeran berlutut. Di mata Kumada, ini adalah orang yang telah jatuh dan kehilangan kualifikasi untuk bersaing dengannya. Tidak penting, kata Grey Z singkat. Tidak peduli siapa lawannya, tujuan kedatangan mereka malam ini tidak ada hubungannya dengan ini. Gota menarik napas dalam-dalam dan memahaminya secara alami. Dia di sini untuk marah. Bajingan Kumada berani mengancam dirinya. Kemarin dia menyebut dirinya saudara, dengan satu gigitan, dan dia terlalu sopan. Hari ini sang pangeran berlutut. Apakah Kumada ini merasa bahwa dirinya tidak berguna? Dah. Kaki Gota menginjak bakiak, jubahnya menjuntai di tanah, tangannya ditaruh di depan, dan dia seperti sedang buang angin. Grey Z tidak tahu bagaimana orang ini layak mendapatkan identitas kepala aula kepala klan, dan jika dia terlihat seperti ini di depan orang-orang, bagaimana mereka bisa diyakinkan? Maaf, hanya Tuan Gota yang bisa masuk. Pria di pintu menghentikan Grey Z dengan wajah serius. Oh, kalau begitu aku tidak akan masuk. Gota berbalik dan pergi. Lelucon apa ini? Ada begitu banyak samurai malam ini, dan presiden hanya ingin menemuinya sendiri. Siapa yang tahu berapa banyak yang ada di kegelapan? Jika tidak biarkan Grey Z masuk, jika mereka ingin membunuh dirinya, kemana dia akan berlindung? Dia tidak ragu-ragu, jika tidak membiarkan Grey Z masuk, dia berbalik dan akan pergi. Pak Gota tunggu. Jelas, penjaga itu tidak menyangka Gota akan begitu langsung. Tolong jangan mempermalukan saya. Tidak akan membuatmu malu, saya tidak akan masuk.
Anda bisa menjelaskan kepada presiden sendiri. Gota mendengus dan tidak melihatnya lagi. Wajah penjaga itu sedikit berubah. Tuan Gota, tolong tunggu sebentar, saya akan memberikan laporan. Gota berdiri di sana memberikan pandangan kosong pada penjaga itu. Tidak perlu. Ayo masuk. Dia membawa Grey Z langsung masuk. Dia tidak peduli dengan penjaga sama sekali, penjaga yang berani berbicara dengannya, dia benar-benar menganggapnya hanya sebagai bawang hijau. Bahkan jika tidak ada pembunuh besar seperti Grey Z di sisinya, Gota tidak akan pernah menempatkan penjaga itu di matanya. Melihat mata menghina Gota, penjaga itu menggertakkan giginya dan tidak berani mengatakan apa-apa, hanya sedikit kebencian yang terpancar di matanya. Tak satu pun dari ini lolos dari mata Grey Z, tapi dia tidak peduli sama sekali. Jika Anda memiliki pengetahuan umum tentang semut, maka Anda akan kalah. Ketika keduanya berjalan ke halaman, mereka bisa mencium aroma anggur dan sayuran dari kejauhan. Tuan Gota. Kumada duduk di sana bersila. Melihat Gota masuk, dia tidak berdiri. Dia menunjuk ke kursi dan berkata, "Cepat, silakan duduk." Matanya tertuju pada Grey Z, dan dia meliriknya. Dia tidak bisa mengingat perasaan ini sama sekali, ketika dia melihatnya. "Ini, penjagaku," ucap Gota langsung. Dia tidak mengatakan bahwa ini adalah ayahku, jangan sampai dia menakuti Kumada, yang tahu bahwa dia adalah satu-satunya yang tersisa di rumahnya. Kumada sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa ada orang lain akan datang. Namun, dia tidak menunjukkannya. Ya. Nada suaranya sedikit memudar.